Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resalia dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang akad wadiah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad wadiah. Apa itu wadiah? Secara bahasa dan secara syara atau istilah. Kalau secara bahasa, wadiah itu berasal dari akar kata wada'a yang berarti meninggalkan atau dititip. Nah, sesuatu yang dititip, baik itu berupa harta, uang, pesan, ataupun amanah. Itu menurut secara bahasa. Sedangkan menurut syara atau istilah, pengertian wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan untuk dasar hukum wadiah itu sendiri, yaitu surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu ada rukun dan syarat wadiah. Rukun menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun wadiah hanya satu, yaitu ijab. Menurut ulama Hanafiyah sendiri, 3 rukun wadiah, yaitu orang yang berakad, 2 barang titipan, 3 sikhat, ijab, dan qabul. Untuk syaratnya sendiri, menurut ulama Hanafiyah, bahwa yang menjadi syarat kedua belah pihak yang melakukan akad harus berakal. 3 syarat wadiah, yaitu halik, berakal, dan cerdas. Kenapa? Karena pada akad wadiah ini banyak sekali mengandung penipuan. Oleh karena itu, anak kecil yang sudah balik sekalipun tidak diperbolehkan melakukan transaksi wadiah tersebut karena bisa dibohongi oleh orang lain, mungkin begitu. Untuk jenis wadiah sendiri itu ada 2 macam seperti yang kita ketahui, yaitu ada wadiah yad amanah, yang dimana artinya adalah wadiah titipan, dimana barang yang dititipkan tidak boleh sama sekali digunakan atau dipakai oleh orang yang menerima titipan. Sehingga demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa barang yang dititipkan tersebut. Sedangkan untuk wadiah yad damanah adalah kebalikan dari wadiah yad amanah, di mana barang boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan atau dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Oleh sebab itu, pihak yang menerima titipan siap menanggung atau menerima risiko barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut. Baik, selanjutnya mohon maaf, di sini saya ada sedikit ketertinggalan penulisan, yaitu penerapan prinsip wadiah dalam perbankan syariah. Prinsip al-wadiah dalam bank syariah itu merujuk pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah, sehingga konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah dalam semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank. Demikian pula sebaliknya, sehingga imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI. Untuk wadiah yang dipraktikkan dalam LKS atau seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan syariah itu ada 2 macam, yaitu wadiah al-amanah dan wadiah yad damanah. Biasanya LKS mengenakan biaya administrasi terkait pendaftaran barang titipan di lembaga keuangan syariah. Selain itu, ada biaya penjagaan terhadap barang wadiah, barang berharga, surat berharga, dokumen-dokumen penting, dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus berdasarkan biaya-biaya tersendiri. Maka apabila
terjadi kehilangan atau kerusakan atau kemusnahan walaupun tanpa sengaja oleh lembaga keuangan syariah menggunakan barang titipan seperti uang untuk perniagaan atau usaha lain, maka lembaga keuangan syariah wajib mengembalikan sepenuhnya uang wadiah yang telah digunakan itu kepada pemilik. Ada 2 wadiah dalam praktik perbankan Islam, yaitu rekening sementara dan rekening simpanan bank Islam. Tidak banyak peluang untuk menggunakan uang dalam rekening sementara karena pemegang rekening boleh mengeluarkan uangnya kapan saja dengan menggunakan cek. Karena itu, Bank Islam boleh mengenakan bayaran atas rekening tersebut. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Mungkin masih banyak kesalahan lain yang dari makalah dan PPT saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.